kena paku berkarat. Gambaran ini saja sudah cukup bikin kita ngeri kan? Aku yakin kalian semua udah dengar berita dan peringatan turun-temurun tentang bahaya paku berkarat. Mungkin orang tua kita pernah bilang, awas, jangan injak paku karatan, nanti tetanus. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita luruskan. Bahaya sebenarnya bukan datang dari karatnya itu sendiri, melainkan dari sesuatu yang tak kasat mata yang menumpang di atasnya, bakteri, dan jenis luka yang diakibatkannya. Jadi, paku berkarat doang gak otomatis bikin tetanus. Tetanus adalah infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri bernama Clostridium tetani. Bakteri ini punya bentuk spora yang sangat tangguh, memungkinkannya bertahan hidup di lingkungan ekstrem dalam waktu yang sangat lama. Dan di mana habitat favoritnya? Di tanah, debu, kotoran hewan, dan ya, di permukaan benda-benda kotor dan berkarat yang sering tergeletak di luar. Karat pada paku hanyalah penanda bahwa paku itu sudah lama terpapar lingkungan luar dan kemungkinan besar terkontaminasi oleh spora bakteri ini. Lalu, kenapa luka tusuk begitu berbahaya? Karena bakteri Clostridium tetani ini bersifat anaerob. Artinya, ia berkembang biak subur di lingkungan yang minim atau tanpa oksigen. Luka tusuk dari paku menciptakan kondisi ideal ini. Sebuah lubang yang dalam dan sempit, di mana oksigen sulit masuk. Di dalam terowongan gelap dan minim oksigen inilah, spora bakteri tadi terbangun, aktif dan mulai memproduksi racun neurotoksin yang sangat kuat. Racun inilah yang menyebar ke sistem saraf dan menyebabkan gejala tetanus yang mengerikan. Gejalanya bisa muncul dalam beberapa hari hingga beberapa minggu setelah terluka. Awalnya mungkin tidak terasa, tapi kemudian rahang terasa kaku dan sulit dibuka, atau yang sering disebut lockjaw. Lalu diikuti otot leher, bahu, dan punggung yang kejang menyakitkan. Penderita juga akan merasa susah menelan. Dalam kasus yang parah, kejang bisa begitu hebat hingga menyebabkan tulang patah dan kesulitan bernapas. Memang, kasus tetanus sekarang ini jarang terjadi berkat vaksinasi. Tapi, penyakit ini sangat serius. Tanpa penanganan medis yang cepat dan intensif di rumah sakit, tetanus bisa berakibat fatal dan mengancam nyawa. Oke, cukup dengan skenario seramnya. Sekarang paling penting, kalau sampai kejadian, kita harus gimana? Jangan panik. Ini langkah pertolongan pertama yang benar. Pertama, hentikan pendarahan. Tekan area luka dengan kain bersih atau kasa steril. Jika memungkinkan, posisikan bagian yang terluka lebih tinggi dari jantung untuk membantu mengurangi aliran darah. Kedua, dan ini krusial, bersihkan luka secara menyeluruh. Alirkan air bersih ke luka selama 5-10 menit. Gunakan sabun lembut di area sekitar luka untuk membersihkan kotoran. Tujuannya adalah untuk membilas keluar sebanyak mungkin bakteri dan kotoran dari lubang tusukan. Ketiga, setelah luka bersih dan kering, oleskan salep antiseptik. Povidone iodine adalah pilihan yang baik. Ini membantu membunuh sisa-sisa kuman di permukaan. Keempat, tutup luka dengan perban atau kasa steril yang bersih untuk melindunginya dari kontaminasi lebih lanjut. Pastikan perban diganti setiap hari atau jika basah dan kotor. Langkah kelima, dan ini tidak boleh dilewatkan, segera cek status vaksinasi tetanus Anda. Kapan terakhir kali Anda mendapatkan suntikan booster? Vaksin adalah perlindungan terbaik kita. Normalnya, suntikan booster tetanus TD dianjurkan setiap 10 tahun sekali untuk orang dewasa. Namun, jika Anda mengalami luka tusuk yang dalam atau kotor, dokter mungkin akan merekomendasikan booster jika suntikan terakhir Anda sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Terakhir, kapan harus segera ke dokter? Jangan tunda jika lukanya sangat dalam, terlihat sangat kotor dengan tanah atau serpihan, pendarahan tidak berhenti, atau jika Anda tidak yakin dengan status vaksinasi Anda. Perhatikan juga tanda-tanda infeksi lokal. Dalam beberapa hari ke depan, kemerahan yang menyebar, bengkak yang bertambah, rasa nyeri yang meningkat, keluar nanah, atau jika Anda mulai merasa demam. Jika salah satu dari tanda ini muncul, segera cari pertolongan medis.